Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak kepala sekolah yang hebat, Bapak Ibu pengawas yang hebat, para praktisi pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang hebat-hebat. Video kali ini menjelaskan tentang bagaimana cara membatasi akses siswa untuk aktivitas atau sumber belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Maksudnya adalah bagaimana guru ketika ia sudah menyusun kegiatan pembelajaran untuk 1 tahun, namun guru tersebut menginginkan bahwa setiap materi atau aktivitas pembelajaran itu hanya bisa diakses pada aktivitas atau sumber tertentu sesuai dengan kalender pendidikan atau sesuai dengan jadwal, ya, lebih tepatnya sesuai dengan jadwal pelajaran dari guru yang bersangkutan, kapan ia mengajar, jam berapa, di kelas apa, dan seterusnya. Bagaimana Bapak Ibu caranya kita atau guru membatasi akses tersebut, ya? Nah, sekarang kita akan coba masuk ke websitenya Kelas Hybrid ID. Kemudian saya akan masuk sebagai guru, ya Bapak Ibu, dengan akun guru saya. Berikutnya adalah saya coba ganti dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Kemudian saya coba masuk ke mata pelajaranku. Ini artinya mata pelajaran yang diampu oleh saya. Mudah-mudahan sudah di-add, ya. Kalau ternyata sudah. Jadi saya sudah ada di kelas pendidikan agama Islam kelas 7 yang ini Bapak Ibu, ya. Nah, ketika saya masuk ke sini Bapak Ibu, saya menemukan atau saya sudah mendesain pelajaran PAI kelas 7 itu seperti ini. Ini di bagian atas, bagian umum, ada rasional materi, ya, ada forum diskusi atau pengumuman, ada referensi, ya, referensi. Ini berkas harusnya, ini ya, bukan referensi Bapak Ibu, ya, harusnya berkas bukan referensi. Nanti kita perbaiki karena di sini ikonnya adalah ikon berkas, jadi salah pengetikan saja. Kemudian ada glosarium, ada Wikipedia Pendidikan Agama Islam. Kemudian ada juga materi di bab 1, ya, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Misalnya kalau kita klik ini bab 1, itu langsung kepada ini Bapak Ibu, perhatikan. Nah, ya, ini adalah aktivitasnya bab 1. Bab 1 itu mulai dari buku. Ini berarti sumber belajar dalam bentuk buku digital, tapi bukan file Bapak Ibu, ya. Bukan file. Kita lihat seperti apa. Apakah ini sudah selesai? Oh, ternyata ini adalah buku interaktif, ya. Buku interaktif yang di dalamnya ada video. Kemudian kita coba tes dulu, ya, apakah ini videonya berjalan atau tidak. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Dan ternyata videonya on, ya, bisa jalan. Kemudian Bapak dan Ibu, itu tadi tentang Al-Quran. Kemudian di sini juga ada sunnah Bapak Ibu, ya.
Jadi ini bisa klik selanjutnya atau bisa klik di daftar isi Bapak Ibu ya, karena ini berbentuk buku digital. Nah, yang sunnah apa bentuknya? Kita coba Bapak Ibu. Yang sunnah juga berbentuk video ya Bapak Ibu. Kemudian yang ini yang terakhir ini Bapak untuk menghidupkan indeks daftar isi di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini misalnya mengganggu, ingin tampilannya full view, ini tinggal diklik saja tanda silangnya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ingin melihat daftar isinya, tinggal klik lagi. Kemudian pedoman hidup ya, kita gunakan selanjutnya. Nah, pedoman hidup ini berbentuk teks gitu kan. Nah, ini ada 3 halaman ya. Halaman 1 berbicara tentang Al-Quran bentuknya video, sunnah juga berbentuknya video, kemudian pedoman hidup berbentuknya teks. Ini nanti bisa ditambah Bapak dan Ibu. Kalau mau ke halaman sebelumnya, tinggal klik saja sebelumnya atau klik judulnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Itu bab 1 ya. Bab 1. Kemudian di sini yang muncul bab 1 Bapak Ibu ya. Ketika diklik itu yang muncul bab 1. Kalau kita klik ini, maka itu menjadi aktivitasnya menjadi disembunyikan gitu ya. Menjadi disembunyikan gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu misalnya begini, yang ingin disajikan kepada anak-anak itu hanya rasional materi atau aktivitas yang ada di bagian atas ya sebelum bab 1, referensi, kemudian berkas ini nanti disembunyikan karena ini adalah file-file guru ya, file-file guru misalnya Bapak Ibu menyimpan modul pembelajaran, menyimpan buku guru, menyimpan buku siswa dan yang lainnya itu di sini nanti Bapak Ibu ya. Kemudian glosarium ini bisa diakses oleh siswa karena bukan bagian dari bab tapi bagian dari keseluruhan buku. Wikipedia Pendidikan Agama Islam juga ini bisa diakses oleh siswa, bukan bagian dari bab gitu ya. Sehingga ini bisa diakses oleh siswa. Kemudian bab 1, nah hanya bab 1 misalnya yang hanya bisa diakses oleh siswa begitu. Di bab 1 ini ada berbagai aktivitas ya, ada penilaian harian, ada tes formatif bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ini kelihatannya saya salah memasukkan ya, nanti saya delete yang ini. Nah, bagaimana cara membatasinya? Bapak Ibu klik ini mode editnya. Kemudian ini juga Bapak Bapak Ibu guru di sini ada penjelasan atau ada blok ya, sorry. Di sini ada blok, bloknya adalah blok kemajuan, progress bar ya. Di sini masih tanda silang semua karena belum ada siswa yang mengakses gitu ya. Belum ada siswa yang mengakses. Kalau ada siswa yang mengakses, maka ini nanti tanda silang ini akan berubah menjadi checklist dan berwarna hijau, menandakan bahwa aktivitas siswa sudah ada ya. Artinya sudah ada siswa yang melakukan pembelajaran. Dari berapa siswa yang ada? Yaitu dari kurang lebih 470 siswa ya di sini. Ya, 476. Yang 2 itu adalah guru, saya dengan Pak Nurdin ini adalah guru, sementara siswanya itu ada 474 ya. Yang ini peserta didik 1, 2 dan sampai seterusnya ini adalah peserta didik sampel yang saya buat. Kemudian di status peserta ini bukan berarti siswa saja Bapak Ibu ya. Bisa kepala sekolah, bisa guru, atau bisa konten kreator, guru yang non-editor dan sebagainya. Di sini belum ada grup-grupnya Bapak Ibu kelihatan ya. Kalau saya dan Pak Nurdin ini adalah guru PAI misalnya, maka bisa dibuatkan grup guru gitu ya di mata pelajaran PAI kelas 7. Sehingga nanti yang membuat konten itu tidak hanya saya, tapi juga Pak Nurdin, bisa berbarengan, bisa kolaborasi di sini. Jadi saling bantu gitu ya, saling bantu. Kalau kebetulan misalnya di kelas 7 itu ada 2 guru. Nah, bagaimana cara membuat grupnya? Di sini Bapak Ibu tinggal klik di sini, cari grup. Nah,
Di sini klik grup. Kemudian di sini belum ada satu grup pun Bapak dan Ibu ya. Kita klik membuat grup. Saya beri nama grupnya adalah grup guru ya, atau pengajar, guru aja ya. Grup guru. Kemudian simpan. Deskripsinya yang lainnya tidak usah dulu. Yang penting adalah judulnya dulu, simpan perubahan. Oke, di sini di grup guru belum ada namanya. Klik tambahkan atau hapus pengguna. Kemudian ketikkan nama saya, nama pengguna. Sudah ada ya. Nah, kemudian di blok seperti ini, klik tambahkan. Saya sudah masuk, tinggal cari Pak Nurdin. Pak Nurdin, nah, ketikkan, ada tidak? Oh ya, Nurdin SAG MPD, ini ada, klik tambahkan. Nah, ini berarti ini sudah ya Bapak Ibu ya, sudah ada 2. Kemudian kembali ke peserta. Kita coba lihat ya. Peserta. Nah, di sini sudah terbentuk Bapak Ibu ya. Saya dan Pak Dodin masuk ke grup. Begitupun dengan siswa ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mengajar 40 siswa di kelas tersebut, Bapak Ibu bisa membuat grup ya. Bisa membuat grup atau kelompok ya, kelompok diskusi, kelompok penelitian, kelompok pengerjaan tugas-tugas, misalnya kolaborasi, tugas-tugas semacam project begitu kan, project base gitu kan, itu bisa dibuatkan grup seperti itu. Baik, kembali ke fokus Bapak dan Ibu, sekarang kita fokusnya adalah bagaimana membatasi akses untuk siswa. Kita kembali ke mata pelajaran atau kursus Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini cara membatasinya adalah saya ingin bahwa ini materi-materi yang di atas atau sumber-sumber yang di atas ini tetap bisa diakses. Yang tidak bisa diakses adalah mulai dari bab 2 ya, mulai dari bab 2 atau dari topik 2 ya. Ini bab 1 boleh diakses, silahkan. Kemudian yang bab 2-nya, nah yang ini Bapak Ibu. Jadi kalau bab 2 ini tidak bisa diakses, tidak boleh diakses oleh siswa karena bukan waktunya untuk dipelajari, tinggal klik di titik 3 ini. Nah, kemudian klik sembunyikan topik. Sembunyikan topik ya. Tunggu sampai ada tulisan tersembunyi dari siswa seperti ini. Oke, bab 2 sudah, bab 3 sembunyikan topik. Bab 4 sudah, sembunyikan topik. Bab 6 bab 8 bab 9 ruksah kemudahan dari Allah dalam beribadah, sembunyikan topik. Bab 10 Andalusia kota peradaban Islam, sembunyikan topik. Sudah kayaknya Bapak Ibu ya, sudah semuanya sudah
dalam posisi tersembunyi. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak, bagaimana jika dalam satu topik ini ada beberapa kegiatan atau aktivitas gitu ya? Sementara dia harus bisa mengakses bagian dari topik itu. Artinya begini Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Misalnya ini, di bab 1, topiknya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah ini, kalau saya sembunyikan topik, di sini klik ya, sembunyikan topik, maka bab 1 itu semua aktivitas yang ada di sini ya, yang ada di sini itu nggak bisa diakses, gitu ya, nggak bisa diakses gitu. Kita coba tunggu dulu. Nah ya, ini tidak bisa diakses Bapak Ibu semuanya. Bagaimana supaya yang diakses itu misalnya hanya tes formatif bab 1 saja Bapak Ibu. Karena misalnya aktivitas membaca buku atau sumber ini sudah dipelajari ya, sudah dipelajari oleh anak-anak. Nah, caranya bagaimana? Maka topik ini itu harus aktif Bapak Ibu. Tampilkan topik ya. Nah, kemudian biar anak-anak tidak membuka ini ya, tidak membuka ini, dia hanya membuka yang ini saja, aktivitas ini saja, misalnya penilaian harian. Nah, hanya ini saja, berarti yang ini Bapak Ibu ini disembunyikan ya. Ini disembunyikan. Nah, ini sepertinya salah Bapak Ibu ya. Saya hapus Bapak Ibu ya, karena ini PPKN ternyata. Saya salah menyimpan sepertinya. Oke, sudah. Kemudian ini sembunyikan. Oh, ada duplikasi ya Bapak Ibu, nggak apa-apa deh. Saya lupa ini. Sembunyikan dulu. Semuanya sembunyikan ya. Nah, ini sudah disembunyikan semua Bapak Ibu. Jadi siswa nanti hanya bisa melihat aktivitas yang tidak tersembunyi saja. Ini kelihatan saya ada salah input ya, ada salah duplikasi. Saya hapus dulu Bapak Ibu, biar nyaman. Nah, jadi ini nanti yang hanya terbuka yang ini. Tapi Bapak Ibu ketika misalnya Bapak Ibu ingin memastikan bahwa ini adalah ulangan yang bisa diakses, lihat dulu settingan ulangannya. Caranya adalah dengan klik yang ini, kuis ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik dulu setelan. Khawatir nanti ada batas waktu, ada pembatasan waktu ya di sini di waktu pengerjaan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kuis dimulai kapan? Kuis ditutup kapan? Waktu pengerjaan kuis berapa ini ya, berapa menit gitu kan? Apakah mau dibuatkan hitungan menitnya atau tidak? Kemudian nilainya bagaimana? Standar kelulusannya, apakah mau dibuatkan misalnya lulus kalau dia dapat 70 misalnya gitu kan? Berapa kali dia bisa mengerjakan kuis, apakah mau disetting 1 kali atau tidak terbatas. Karena ini demo, saya buat tidak terbatas Bapak Ibu ya. Coba saya buat 70, kemudian klik simpan tampilkan. Kita lihat pratinjau, ternyata ada di sini Bapak Ibu. Metode penilaiannya ada nilai tertinggi. Nilai kelulusannya adalah 70 dari 100. Lihat ada berapa soal di sini. Nah, ada 16 soal Bapak Ibu ya, ada 16 soal. Di sini ada navigasi kuisnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau ini mau dihilangkan, tinggal klik saja ini navigasi kuisnya ya. Kalau sudah tahu bahwa anak-anak saat mengerjakan, oh jumlahnya 16, ini tidak perlu muncul lagi, boleh. Tapi ini juga nanti membantu anak-anak saat mengerjakan kuis itu, dia akan mengetahui soal nomor berapa yang sedang terlihat ya. Contohnya ini di kotak itu adalah soal nomor 1, ini warnanya tebal ya, abu tebal, ini berarti soal nomor 1 yang sedang terlihat. Kemudian nanti kalau misalnya dia mau meloncat ke soal nomor 10 juga bisa ya. Seperti ini.
Nah, ini soal nomor 10 ya, seperti itu dan seterusnya. Ya. Nah, ini seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau sudah selesai ini terjawab semua, jangan lupa anak-anak untuk klik selesaikan kuis ya Bapak Ibu. Nah, kembali ke atas Bapak Ibu ya, ke sini. Atau ke bab 1 boleh ya. Nah, itulah tadi Bapak Ibu cara mengaksesnya ya. Cara membatasi supaya anak-anak itu tidak bisa mengakses seluruhnya ya. Jadi kita menyembunyikannya dulu. Nah, sekarang kita buktikan Bapak Ibu ya. Kita buktikan seperti apa sih tampilan ketika kita sudah membatasi akses mereka ke mata pelajaran PAI ini ya. Saya coba log out dulu Bapak Ibu. Log out ya. Saya akan menggunakan akun yang tadi sudah ada 474 siswa begitu ya. Saya cari akunnya ada di mana ya? Ini kalau tidak salah. Nah, ini ya. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu, sudah muncul. Saya gunakan akun siswa atas nama SMP mana ini ya? SMP Islam Nurul Huda Belaja kalau tidak salah ini ya. Nah, ini akunnya, kemudian copy, kemudian kembali ke halaman LMS-nya, klik masuk. Kemudian sandinya kita ketikkan. Kita percepat saja. Nah, kemudian di sini karena anak ini pertama kali masuk ada apa turnya ya, ada turnya atau semacam petunjuk gitu ya. Kita ubah dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, perluas untuk jelajahi. Nah, artinya gini, panel samping ini dapat berisi lebih banyak fitur. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti di sini ada di panel ini banyak fitur yang bisa digunakan oleh anak-anak ya. Kemudian kalau sudah langsung klik kursusku. Nah, kursusku. Ini anak Bapak Ibu ya, sekali lagi ini anak. Kemudian pilih pendidikan agama Islam 7 yang tadi sudah dibatasi aksesnya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Temukan jalanmu, mengerti jelajahi aktivitas dan lacak kemajuan Anda, mengerti. Maksudnya apa? Di sini ada indeks ya. Nah, ini. Jadi yang mau dikerjakan yang mana? Nah, Bapak Ibu kelihatan di sini ya. Di indeks saja ini sudah kelihatan. Ada rasional materi yang ini, ada pengumuman, ada referensi. Ini referensi tadi belum saya off ya. Nggak apa-apa, ini contoh saja bahwa di referensi itu apa isinya. Nah, ini ternyata isinya adalah buku ya, buku siswa. Ini kalau memang mau diakses oleh siswa juga nggak apa-apa, atau ini hanya buku ya. Justru mereka biar punya buku pegangan ya. Artinya buku yang dipakai sebagai referensi oleh guru itu adalah buku ini. Kemudian ada glosarium. Ini harusnya bukan referensi tadi ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, harusnya ada tadi itu pengumuman ya. Sorry, yang mana nih? Betul, ini referensi ya. Yang ini apa ini? Oh, referensi juga ada 2 ya. Ada 2 berarti, nanti saya hapus sendiri ya. Kemudian ada glosarium, kemudian ada Wikipedia,
ada Wikipedia, kemudian bab 1 Bapak Ibu. Nah, ya, jadi yang aktif adalah bab 1 ya. Itu pun yang aktif hanya penilaian harian. Nah, kita klik penilaian hariannya. Nah, ya, kemudian klik kerjakan kuis gitu ya. Klik kerjakan kuis. Nah, langsung kuisnya muncul seperti ini. Maka ini anak peserta didik nomor 7 ini sedang dalam posisi siap mengerjakan kuis. Ini Bapak Ibu ya, kembali ke beranda Bapak Ibu ya, kembali ke beranda. Kalau sudah selesai jangan lupa selesaikan kuis Bapak Ibu ya. Nah, di halaman selanjutnya ada ayat Al-Qur'annya, halaman selanjutnya anak misalnya melihat-lihat dulu nggak apa-apa, nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Soalnya mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu atau bentuk soalnya, oh ternyata tidak hanya pilihan ganda. Ada juga misalnya ini esai, buatlah peta konsep tentang perbedaan sunnah, hadis, asar, dan kabar. Nah itu kan, ini saya tidak begitu paham Bapak Ibu, nanti diedit oleh Bapak Ibu guru agama yang hebat. Ya, ada esai juga, karena ini diambil dari buku ya Bapak Ibu, jelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Halaman selanjutnya, berapa soal ini? 7 juga esai. Nomor 8 juga, itu ya. Nomor 8 pilihan ganda ya. Nah, ini ada 16 soal Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak Dedi, ini kalau anak disuruh menulis Arab, bisa tidak? Sebenarnya bisa, tapi siswa akan mengalami kesulitan karena kodenya berbeda. Seperti pada saat anak menuliskan rumus ya, rumus matematika gitu, itu kan kodenya beda. Jadi agak sulit gitu. Jadi satu-satunya cara adalah jawabannya bisa dengan cara menuliskan dalam bahasa Latinnya saja atau dengan mencari sumber misalnya berbentuk foto tentang ayat misalnya gitu. Itu boleh ya kalau itu misalnya berbentuk latihan gitu ya. Tapi kalau berbentuk tes misalnya dia tidak boleh mencari sumber lain, maka akan lebih bagus ada petunjuk bahwa untuk bahasa Arab bisa dituliskan hanya Latinnya saja misalnya, begitu Bapak Ibu ya. Karena memang untuk bisa menulis Arab di aplikasi ini juga perlu pengetahuan awal dari siswa ya, termasuk kita Bapak Ibu guru, bagaimana menulis Arab secara digital di aplikasi ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah selesai, si anak diminta untuk log out. Seperti ini. Nah, ini berarti sudah selesai. Itu Bapak dan Ibu guru yang hebat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas, para praktisi pendidikan, tutorial bagaimana cara cara membatasi akses siswa untuk aktivitas dari sumber belajar agar pembelajaran itu fokus. Jadi dia tidak mengacak kepada aktivitas yang akan datang dulu gitu kan, karena itu nanti misalnya dibelajarkan pada minggu ke-4, ke-5 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu guru di sini ada kelebihannya Bapak Ibu buat ya yang hebat-hebat. Kita tidak perlu lagi mendesain mata pelajaran atau materi pelajaran atau aktivitas sumber itu tiap tahun Bapak Ibu. Cukup sekali saja pada saat tahun ajaran baru, Bapak Ibu memang disibukkan nanti oleh bagaimana membuat materi ajar, didesain untuk 1 tahun. Kemudian nanti pada tahun kedua, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat konten pembelajaran, tidak usah lagi membuat aktivitas pembelajaran, hanya mungkin nanti tinggal menambahkannya kalau memang itu diperlukan atau mengeditnya jika ada hal yang keliru ya. Seperti itu saja. Jadi sebenarnya teknologi bagi kita di dunia pendidikan itu sudah sangat penting sekali, sudah sangat harus adaptasi dengan teknologi karena bagi kita teknologi itu sangat membantu, sangat memudahkan. Bagi yang belum paham memang kesannya adalah sangat menyulitkan seperti itu ya. Itu saja Bapak dan Ibu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba dengan akun demo yang sudah saya bagikan.
Ya, untuk seluruh sekolah tingkat SMP di Kabupaten Tangerang silahkan dicoba ya. Kalau nanti Bapak Ibu perlu akun real guru maupun akun real siswanya, silahkan kirimkan saja data siswa, data gurunya ke saya, nanti saya inputkan menjadi akun real di sekolah Bapak dan Ibu. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.